Buka surat Al-Anbiya ayat 96. Silakan. Ketemu surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ini surat 21. Ayat ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Taib. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj ini? Syekh As-Sa'di menjelaskan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, seorang ulama senior yang keilmuannya bahkan sempat berguru kepadanya Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, istilahnya pernah berguru kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini. Beliau sangat yakin Amerika sekarang termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Eropa sekarang termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Rusia sekarang, Rusia, Jerman, seluruh wilayah Asia Tengah adalah Ya'juj dan Ma'juj. India dan Jepang juga termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan Cina sekalipun termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Tapi seluruh Ya'juj dan Ma'juj ini yang paling jahat, yang paling brutal, yang paling biadab, yang tidak punya perasaan adalah Ya'juj dan Ma'juj yang dikurung oleh Zulkarnain. Begitu. Seluruh Ya'juj dan Ma'juj itu jahat. Makanya maaf, Cina, Jepang, apa ke atas itu jahat. Suka menumpahkan darah, hobi perang dan seterusnya. Betul tidak? Sampai kepada Amerika dan Eropa. Akan tetapi, ibu-ibu, ada bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang paling biadabnya, dan inilah yang seluruh Ya'juj Ma'juj lainnya tidak sanggup lagi dengan kejahatannya. Dan mereka mendengar Zulkarnain adalah seorang panglima perang, seorang raja tak terkalahkan. Ada 3 raja besar dunia, Bu, yang tidak pernah terkalahkan. Sulaiman alaihissalam, ya, Bu. Sulaiman alaihissalam, Zulkarnain, ya, kemudian Alexander. Ini 3 raja besar dunia yang belum pernah terkalahkan. Dan yang paling nomor satunya adalah Sulaiman alaihissalam. Dan Zulkarnain, timur dan barat, negeri manapun didatanginya pasti akan takluk. Pasti akan takluk. Kerajaan apapun yang didatangi oleh Zulkarnain pasti akan kalah, sekuat apapun bala tentara mereka. Jadi kedatangan Zulkarnain itu memang bagi rakyat yang tertindas sangat dielu-elukan. Nah, sekarang Zulkarnain datang ke sebuah negeri itu terkenal dengan tukang pertumpah darah dan suka perang. Tapi ada satu bangsa tak terkalahkan. Bangsa ini betul-betul perkasa dan super biadab. Ya, inilah Ya'juj dan Ma'juj. Coba sebentar dibuka Al-Quran. Surah Al-Kahfi ayat 94. Surah Al-Kahfi ayat 94. Qalu ya dzal qarnain. Zulkarnain, ya. Ya dzal qarnain. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu mufsiduna fil ard, mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dijelaskan dalam sejarah, kerusakan yang dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj adalah suka membunuh manusia selain mereka. Hobinya Ya'juj dan Ma'juj ini seolah born to kill, lahir untuk membunuh. Ya'juj Ma'juj itu nama bangsa, ya. Nama bangsa. Dia bukan 2 orang. Dia nama bangsa. Kayak Amerika dan Eropa umpamanya seperti itu. Ya. Jadi ibaratnya sekarang itu Korea Selatan, Korea Utara, umpamanya begitu. Nama bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan nama Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan tolong diingat, apa kata Rasulullah? Celakalah orang Arab. Nah, ini kata Rasulullah, celakalah orang Arab. Pucat sahabat-sahabat mendengarkan hadis ini. Nabi mengatakan, wailul lil Arab. Celakalah orang Arab. Karena dekatnya fitnah menimpa mereka. Ya Rasulullah, wailul lil Arab min syarr. Keburukan sangat dekat menimpa mereka.
Sahabat bertanya, "Qad iqtaraba futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi." Hari ini kata Nabi, tembok yang mendindingi Ya'juj dan Ma'juj sudah terbuka sebesar ini. Rasul pun melingkarkan jari telunjuknya dengan jari jempol bawahnya. Udah segini terbuka. Ini dinding. Dijebol terus, tebam. Tentu jatuh berjatuhan ya, walaupun ini dari besi. Dan ibu, luar biasa. Kalau kita dengarkan, luar biasa keperkasaan Zulkarnain ya. Di dalam hadis, Nabi mengatakan kemampuan Zulkarnain itu, kan, fa'tuni zubaral hadid. Berikan kepadaku seluruh besi-besi yang bisa kalian temukan di bumi ini. Jadi seluruh bangsa-bangsa yang sekitar Ya'juj Ma'juj itu kompak mencari besi. Kemana saja mereka kumpulkan besi. Lalu Zulkarnain membuat semacam coran yang sangat tinggi setinggi gunung. Dibuatnya coran segitu, di sini juga dibuatnya coran. Kemudian disinilah Zulkarnain membuat dari besi semua ini. Jadi satu bangsa itu terkurung di dalam ini. Makanya Allah mengatakan belum ada teknologi di antara kamu sampai hari kiamat yang mampu mengalahkan teknologinya Zulkarnain. Dan ini mereka jebol setiap hari. Mereka usahakan pelentang, sibuk mereka bekerja. Dan subhanallah, Allah pauskan umur mereka. Paham? Allah pauskan umur mereka. Umur mereka itu nggak jalan. Mereka merasa masih muda terus. Yang memang ada yang usia 30 tetap 30 sampai sekarang. Ya, makan minum mereka Allah beri juga di dalam ya. Kan mereka bisa bercocok tanam segala macamnya. Cuma ini tidak bisa termakan oleh satelit. Tidak bisa, padahal tidak ada satu ruangan pun di bumi ini kecuali sudah bisa disenter oleh satelit, ya kan? Tapi Allah sembunyikan ini seperti Allah menyembunyikan wilayah Dajjal. Dan Rasul menceritakan kerja keras bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini ibarat tembok benteng Cina, tembok Berlin dulu, dijebol, dan sampai sore hari menjelang maghrib mereka kelelahan. Padahal dapat ganti shift gitu kan, terus menjebol. Tinggal tipis lagi, dah terbuka sedikit lagi. Ini kan udah berlubang, tinggal sedikit lagi. Besok kita lanjutkan kata mereka. Besoknya mereka temukan udah tertutup rapat lagi. Dan mereka bangsa yang tidak pernah mengenal menyerah. Ulang kata mereka. Jebam berganti-ganti. Yang capek berhenti. Subhanallah, mereka terus bekerja. Nabi mengatakan, sesuai dengan ayat ini mengatakan, kalau sudah tiba waktunya, Zulkarnain berkata, Allah akan membukakan bagi kalian, hai manusia di bumi, benteng ini. Dan Allah hancurkan. Benteng ini hanya akan hancur dengan satu kalimat dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Apa kata mereka? Besok kita akan kembali di sini, dengan izin Allah kita hancurkan. Satu kalimat dengan izin Allah, hancurlah benteng ini besoknya. Jadi ternyata kalimat izin Allah itu penting sekali. Ya. Sedangkan bangsa kafir semacam Ya'juj dan Ma'juj saja melafazkannya, Allah angkat kekuatan yang ada pada benteng ini sehingga benteng ini bisa dijebol. Sementara habis itu mereka turun mengerayang ke muka bumi. Ya, jumlah mereka kayak nggak habis-habisnya, keluar terus seluruh Arab tertutup oleh banyaknya mereka, seluruh Arab. Bayangkan ibu luasnya Arab tuh. Nah, mereka minum dari danau Baisan, dari danau Tiba, bahkan dari danau Tiberias. Mereka minum airnya, mana yang tersisa. Saking banyaknya mereka, kata Rasulullah SAW, ini danau ya, ini danau. Mereka keluar, ya, sisa air yang ada mereka minum. Yang ini selesai, yang minum pergi. Kemudian yang datang belakangan dari orang, kan susul menyusul nih kan, sama menyambung. Kemarin kan ada, kok sekarang udah nggak ada lagi airnya katanya. Padahal mereka sudah sekian ribu tahun di dalam kurungan. Mereka nggak merasa mereka sudah sekian ribu tahun itu. Kayak Ashabul Kahfi lah, udah 310 tahun di Ashabul Kahfi, perasaan mereka baru sehari gitu ya. Perasaan mereka baru sehari. Mereka ada air di sini katanya. Kok sekarang udah nggak ada lagi? Iya katanya. Lalu mereka menemukan binatang, mereka makan. Mereka temukan apapun binatang ternak, bahkan binatang singa, harimau, apa saja mereka temukan, mereka makan. Mereka temukan manusia pasti dibunuh. Siapapun manusia yang mereka temui pasti dibunuh.
Mari kita lanjutkan hadis-hadis tentang masalah Ya'juj dan Ma'juj. Serem ini orangnya. Ini manusia ya. Silsilah keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Nah ini. Yaqulullah ta'ala ya Adam. Allah berkata, wahai Adam. Fayaqul labbaik wa sa'adaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Allah berfirman, fayaqul akhrij ba'than nar. Coba lihat bu. Perbandingkan oleh bapak dan ibu-ibu jumlah Ya'juj dan Ma'juj dibandingkan jumlah manusia ketika itu. Keluarkanlah, hai Adam, para utusan neraka. Qala Adam bertanya, wa ma ba'thun nar? Wahai ya Allah, apa itu utusan neraka? Qal min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina fa'indahu yashibu saghir. Dari 1000 orang, 999-nya adalah ahli neraka. Mereka adalah bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Coba bandingkan bu, jumlah manusia yang ada ketika itu dibandingkan banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj, perbandingannya setiap 1001 orang yang bukan Ya'juj Ma'juj. Jadi itu perbandingan jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ada yang sanggup nggak ngelawan Ya'juj dan Ma'juj sebanyak itu jumlahnya? Makanya Nabi Isa dan Imam Mahdi sendiri sekalipun lari dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan kata Rasulullah, Nabi Isa, Imam Mahdi akhirnya terkepung di atas Bukit Tursina. Mereka lari ke atas, Ya'juj Ma'juj dan ngepung di sini. Nah, di sini adalah Nabi Isa dan Imam Mahdi, ya. Dengan bala tentara yang tersisa yang sedikit. Mereka kelaparan beberapa hari di sini. Ya'juj dan Ma'juj terus mengepung. Jumlah mereka sudah menutupi seluruh yang ada. Di sini Nabi Isa sedikit. Imam Mahdi dengan sakcuil manusia yang ada di sini. Kelaparan mereka. Akhirnya Nabi Isa mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Imam Mahdi juga mengangkat tangannya, orang-orang beriman angkat tangan. Saking udah nggak sanggupnya lagi ya. Ya Allah, tolong kami. Maka Allah SWT mendatangkan ulat-ulat dari bumi, ya, kuman-kuman lewat udara yang langsung menyerang seluruh Ya'juj dan Ma'juj yang ada, mati dalam satu hari itu seluruh mereka serentak. Cepat betul bekerjanya ulat-ulat itu, ya. Begitu gagah-gagahnya, ganas-ganasnya, garang-garangnya Ya'juj dan Ma'juj, Allah matikan dalam satu hari. Mayat mereka, kata Rasulullah, membungkusi permukaan kulit bumi yang ada. Bu, kemana bangkai Ya'juj Ma'juj yang tadi menyelimuti permukaan daratan? Nabi Isa lagi-lagi berdoa. Bayangkan bu, kata Rasulullah SAW, kamu akan melangkah di antara bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu. Melangkah di antara jasad-jasad mereka. Ulat mengerayang kemana-mana. Bau busuk bumi tidak bisa diselamatkan dengan apapun. Ya. Lalu akhirnya Nabi Isa pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun mendatangkan burung-burung raksasa, leher mereka sebesar leher-leher onta, kata Rasul. Burung itu. Setiap satu ekor burung mengangkat satu jenazah bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Entah dibawa kemana, entah dibuang ke laut, entah kemana, pokoknya semua bangkai itu betapa banyaknya, sampai langit gelap saking banyaknya burung itu. Burung itu menukik ke permukaan bumi dan mengangkat satu jenazah. Masihkah tersisa sisa-sisa dari Ya'juj dan Ma'juj? Masih, yaitu sisa dagingnya yang jatuh, ulat-ulatnya dan darah-darahnya yang tadi mengalir. Dan itu masih busuk bumi. Kemudian kata Rasulullah, Nabi Isa lagi-lagi berdoa, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala datangkan hujan lebat yang sangat lebat, sehingga banjirlah bumi, banjir yang ringan. Seluruh air dari itu membersihkan bekas-bekas daging bangkai ulat-ulat daripada bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang berserakan di permukaan bumi, dibawanya ke laut. Bersihlah bumi ini dan tumbuhlah kembali tanaman-tanaman. Masuk periode yang kelima. Ya, Imam Al-Mahdi langsung mendirikan khilafah Islamiyah yang aman, makmur, sejahtera, adil. Saat itu emas melimpah ruah di mana-mana.